Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Cahaya Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas satu topik penting yang sering ditanyakan, bahkan sering diperdebatkan, asal-usul babi dan alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya. Kita akan melihatnya dari sisi teologis, ilmiah, fikih kontemporer, hingga dampak spiritualnya. Asal-usul penciptaan babi dalam narasi Islam. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa ketika Nabi Nuh alaihi salam berada di atas bahtera, kotoran hewan menumpuk dan menimbulkan bau tak sedap. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh memeras ekor gajah, dan keluarlah sepasang babi. Hewan ini kemudian memakan kotoran yang ada. Hikmah dari cerita ini adalah, tidak semua ciptaan Allah dimaksudkan untuk dimakan. Ada yang diciptakan untuk membersihkan, untuk menjaga keseimbangan alam, dan sebagai ujian bagi manusia, apakah kita taat atau tidak pada larangannya. Dalil keharaman babi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara tegas dalam 4 ayat bahwa babi adalah haram. 1. Surat Al-Baqarah ayat 173, Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut namanya. Kata lam khinzir di sini mencakup seluruh bagian tubuh babi, bukan hanya dagingnya. 2. Surat Al-Maidah ayat 3, turun pada Haji Wada, ayat ini mengukuhkan keharaman babi sebagai haram muabat atau haram selamanya. 3. Surat Al-An'am ayat 145 dan An-Nahl ayat 115, menyebut babi sebagai risun, artinya kotor dan najis secara zat. Penegasan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat pemakan babi, yang memberikannya, dan yang memperdagangkannya. H.R. Ahmad, ini artinya, semua bentuk pemanfaatan babi dilarang, mulai dari dimakan, dijual, dihadiahkan, bahkan digunakan lemaknya untuk minyak atau pelumas, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Alasan keharaman babi. A. Teologis dan spiritual. Menjauhi babi adalah ujian iman. Kita dilarang bukan semata-mata karena alasan kesehatan, tapi karena Allah yang memerintah. Babi menjadi simbol sifat yang kotor, rakus, malas, jorok. Sifat ini bertentangan dengan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. B. Ilmiah dan medis. Babi menjadi pembawa penyakit berbahaya, cacing pita, trichinella, hepatitis E, hingga bakteri MRSA yang kebal antibiotik. Lemaknya tinggi, kolesterol jahat dan asam urat yang memicu penyakit jantung dan asam urat. C. Syariat dan anatomi. Babi tidak memiliki leher yang memudahkan penyembelihan sesuai syariat, sehingga cara penyembelihan halal tidak dapat dilakukan. Makanan haram lain yang disebut dalam syariat. Selain babi, Islam juga mengharamkan hewan buas bertaring seperti singa dan serigala, burung pemangsa seperti elang, hewan yang makan kotoran, hewan dua alam seperti katak, serta makanan halal yang tercampur babi. Dampak spiritual mengonsumsi babi. Ibadah bisa tertolak hingga 40 hari, H.R. Tabrani. Doa sulit dikabulkan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana doa akan dikabulkan jika makanan, minuman, dan pakaiannya haram. H.R. Muslim. Hati menjadi keras dan iman terkikis, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Pengecualian darurat, rukhsyah. Islam memberi keringanan hanya jika dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa, dan hanya secukupnya. Contohnya, penggunaan enzim babi untuk membuat insulin bagi penderita diabetes yang tidak ada alternatif lain, sesuai fatwa MUI. Panduan menghindari babi di zaman sekarang. Selalu baca label dan cari logo halal resmi. Waspadai istilah samar seperti gelatin, emulsifier, atau stirik acid. Hindari makanan impor tanpa sertifikat halal. Gunakan aplikasi pengecek kehalalan seperti Halal Meter atau Halal Check.
Saudaraku, menjauhi babi bukan sekadar soal kesehatan atau budaya. Ini adalah ujian kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan halal dan thayyib bukan hanya membuat tubuh sehat, tapi juga menjaga martabat kita sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak baginya. H.R. Tirmidzi. Semoga kita semua istiqomah menjaga diri dari yang haram, demi kebersihan hati dan keberkahan hidup kita. Sahabat Cahaya Islami, jangan lupa untuk like, subscribe dan sebarkan kajian ini. Insya Allah, kita lanjut di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.